Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Itu untuk lini belakang ya, 3 media besar punya pendapat yang berbeda. Sedangkan untuk lini tengah dan lini depan, pendapat mereka sama. Akan ada nama Aslani, tidak ada nama Fratesi, tidak ada nama Alexis Sanchez. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan melakoni matchday pertama Liga Champion. Kita akan bertandang ke Reale Arena, kandang Real Sociedad. Kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman. Gua akan live 15 atau 20 menit sebelum kick off. Sebelum kita lihat prediksi line up dari media, gue mau bacain dulu artikel dari La Gazzetta menjelang Liga Champion. Mereka bilang begini: Inter, kalian menjadi andalan Italia di Liga Champion dan kalian mempunyai tugas serta kesempatan untuk mencoba lagi di tahun ini. Ada 3 poin penting yang disampaikan La Gazzetta. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Inter sekarang sudah termasuk klub-klub buas Eropa. Kemudian poin yang kedua, Gazzetta mengatakan bahwa mimpi Inter di musim ini adalah kembali masuk ke partai final Liga Champion. Dan poin yang ketiga, La Gazzetta mengatakan bahwa Lautaro Martinez terbuka untuk perpanjangan kontrak dan ingin segera mencetak gol serta melupakan kekalahan di Istanbul Juni yang lalu. Gue bacain teman-teman untuk isi artikelnya, agak panjang. Isi artikelnya begini: petualangan Inter di Liga Champion dari final Liga Champion 2022-2023, kalah di Istanbul melawan Manchester City, hingga laga perdana Liga Champion musim ini di San Sebastian, Spanyol melawan Real Sociedad. Ada kesempatan baik untuk memulai lagi pertarungan di Eropa dan tidak ada gunanya lagi memikirkan apa yang terjadi di malam bulan Juni yang lalu. Menurut La Gazzetta, final Liga Champion yang lalu meski kalah telah meningkatkan harga diri dan memberikan Inter amunisi kepercayaan diri di 4 pertandingan pertama Serie A. Inter kini menjadi andalan klub-klub Italia di Eropa dan media asing mengakuinya. Di sini La Gazzetta menuliskan bahwa surat kabar olahraga Prancis L'Equipe menempatkan Inter di antara tim-tim terbaik Eropa bersama Real Madrid, Munchen, Barcelona, dan berada di belakang Manchester City. Namun menurut La Gazzetta, Inter saat ini bukanlah Inter seperti tahun lalu yang ketika lolos babak penyisihan grup tampak seperti puncak kehidupan. Saat ini menurut La Gazzetta, ekspektasi Inter adalah lolos ke perempat final sebagai ambang batas minimal. WD. Kemudian La Gazzetta juga menuliskan bahwa Sommer, Thuram, Pavard, Fratesi, Augusto, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, dan Sanchez adalah pemain baru yang tidak menandakan bahwa Inter mengalami kemunduran dalam hal kualitas, dan faktanya justru terjadi sebaliknya. Kita sudah melihat beberapa pemain baru telah beraksi, tetapi ada juga yang belum. Pavard, sang juara dunia bersama Prancis di tahun 2018, mungkin adalah pemain yang paling dinantikan, dan Klaassen mungkin pemain yang paling diremehkan. Tetapi Inter mempunyai hak dan kewajiban untuk mencoba lagi di Liga Champion musim ini tanpa perlu mengorbankan Liga Italia Serie A. Itulah masalah Inter musim lalu. Inter di Serie A berbeda dengan Inter di Liga Champion. Nah, ini kalimat penutupnya bagus banget. Di musim ini, dengan skuad yang lebih dalam, Inter bisa memainkan yang terbaik di semua ajang. Itu tadi artikel La Gazzetta teman-teman menjelang Liga Champion. Sekarang kita lihat ya, prediksi line up melawan Sociedad menurut 3 media besar, Gazzetta, Corriere, dan Sky Sport. Kalau menurut La Gazzetta, ini di lini belakang ada perubahan ya. De Vrij kembali mengisi center back tengah. Kemudian di sisi kanan, menurut La Gazzetta akan ada Pavard, sedangkan di sisi kiri Bastoni. Lalu di posisi gelandang ada Aslani turun sebagai regista. Sedangkan selebihnya sama persis seperti skuad ketika melawan Milan. Ini Aslani dikabarkan akan bermain karena Calhanoglu mengalami cedera betis ya teman-teman. Selain Calhanoglu, Cuadrado juga sudah dipastikan absen ya melawan Sociedad. Sudah dikonfirmasi oleh Inzaghi di press conference sebelum pertandingan. Dia bilang begini: absennya Calhanoglu adalah hal besar, begitu juga dengan absennya Cuadrado. Terlebih kami memiliki jadwal padat ke depan. Namun saat ini kami memiliki Aslani yang diminati oleh banyak klub di bursa transfer yang lalu, namun kami memutuskan untuk mempertahankannya.
Dia sangat siap untuk bermain, tetapi saya akan mengambil keputusan besok setelah pemanasan. Ini teman-teman, Inzaghi belum memutuskan siapa yang akan menggantikan Calhanoglu di posisi regista, karena dari beberapa media yang gue baca ada dua kemungkinan. Yang pertama jelas Aslani mengisi posisinya Calhanoglu. Lalu alternatif yang kedua, Mkhitaryan akan mengisi posisi regista ya, menggantikan Calhanoglu, kemudian Fratesi yang akan jadi pemain inti. Kemudian prediksi line up dari Corriere dello Sport di lini belakang berbeda dengan La Gazzetta. Menurut Corriere, trio lini belakang adalah Pavard, De Vrij, dan Acerbi. Tidak ada Bastoni. Sedangkan untuk lini tengah dan lini depan sama persis dengan prediksi La Gazzetta. Ada nama Aslani mengisi posisi regista, selebihnya sama persis. Untuk Sky Sport teman-teman yang berbeda juga di lini belakang. Kalau menurut Sky Sport, lini belakang diisi oleh pemain-pemain yang berlaga lawan Milan. Tidak ada nama Pavard ya, tetap Darmian, Acerbi, dan Bastoni. Selebihnya sama, ada nama Aslani. Ini kalau gue ambil kesimpulan dari 3 media besar, semuanya punya pendapat yang berbeda ya untuk pemain-pemain yang mengisi lini belakang. Ada yang bilang Pavard main, ada yang bilang Pavard nggak main, ada yang bilang Acerbi akan main di center back tengah, tetapi ada juga yang bilang Acerbi ngisi di center back kiri, artinya Bastoni tidak bermain. Itu untuk lini belakang ya, 3 media besar punya pendapat yang berbeda. Sedangkan untuk lini tengah dan lini depan, pendapat mereka sama. Akan ada nama Aslani, tidak ada nama Fratesi, tidak ada nama Alexis Sanchez. Padahal sejujurnya teman-teman, di partai lawan Sociedad ini gue berharap bisa nonton Pavard, Fratesi, dan Alexis Sanchez sejak menit awal. Tetapi teman-teman, gue bisa maklumi sih keputusan Inzaghi. Mungkin karena ini match day pertama Liga Champions ya, sangat penting untuk mendapatkan 3 poin, sehingga Inzaghi tidak ingin mengubah the winning team ya. Tetap memainkan skuad utamanya, hanya melakukan perubahan di regista ya, karena memang Calhanoglu cedera. Mungkin rotasi baru akan terjadi minggu depan di akhir pekan ketika kita melawan Empoli. Oke lanjut, sekarang kita lihat dari sisi skuadnya Sociedad. Kalau sejauh ini ya, di awal-awal musim, pemain mereka yang paling berbahaya adalah Kubo, sudah mencetak 3 gol 1 assist, dan kemudian ada Mendes yang sudah mencetak 2 assist. Tetapi ini masih catatan statistik di awal musim ya, belum kelihatan semua. Nah kalau kita mau melihat lebih banyak, mungkin catatan statistik di musim lalu nih. Pemain yang paling berbahaya dari Real Sociedad musim lalu, Kubo, mencetak 9 gol 7 assist, gokil banget. Kemudian musim lalu mereka punya penyerang tengah yang jangkung, 195 cm, mencetak 12 gol, namanya Alexander Sorloth. Tetapi sayangnya si Sorloth ini tidak bertahan di Sociedad ya, malah main di Villarreal. Kemudian pemain lainnya yang berbahaya di Sociedad musim lalu ada Mikel Merino dengan 9 assist. Lalu ada David Silva. Sebetulnya mereka punya David Silva teman-teman, tetapi justru pensiun ketika Sociedad bisa masuk ke Liga Champions. Berarti kalau mau disimpulkan berdasarkan statistik musim lalu, ada 3 pemain Sociedad yang patut diwaspadai. Pertama adalah Kubo, penyerang sayap. Kemudian 2 gelandang tengah tuh, Bryan Mendes dan Mikel Merino. Ini berbahaya banget, 3 pemain ini semoga bisa dimatikan. Tetapi kalau mau dilihat secara keseluruhan, di atas kertas Inter unggul dalam hal individu ya. Semoga Inzaghi bisa memanfaatkan ini. Kalau gua mencoba optimis lah, bisalah kita menang 0-2. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Optimis nggak kita menang lawan Sociedad? Terus untuk prediksi line up menurut teman-teman siapa aja? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.